Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ure Ristian, Eskom Mkom, salah satu dosen dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait materi perkuliahan dengan mata kuliah Jaringan Komputer, kode mata kuliah RSK 242. Adapun mata kuliah ini diampu oleh mahasiswa semester 4 dan mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti dari perkuliahan di Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Adapun beberapa CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, yang pertama adalah menunjukkan sikap kepedulian terhadap masyarakat dan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis bidang jaringan komputer, pemrograman secara umum, dan mampu memformulasikan penyelesaian dan pengujian masalah yang berhubungan dengan jaringan komputer, embedded system, IoT, dan jaringan IoT. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang rekayasa sistem komputer secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan menerapkan nilai humaniora. Yang keempat, mampu memilih dan menerapkan metode pemodelan, perhitungan, pengujian, dan optimasi berbagai metode akuisisi beserta analisisnya melalui simulasi komputer di bidang industri IoT, IoT Cloud, dan Embedded System. Dan yang terakhir, mampu menganalisa, merancang, dan mengembangkan sistem IoT untuk menyelesaikan permasalahan terutama di lingkungan tropis, serta memahami karakteristik dan tantangan lingkungan tersebut, dan dapat mengolah kegiatan yang terkait dengan pengembangan sistem. Adapun CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk memproses, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi yang relevansi dengan cepat. Yang kedua, menggunakan prinsip dasar sistem jaringan komputer untuk menganalisa dan memilih topologi dan protokol serta platform sistem operasi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan user. Yang ketiga, menggunakan metodologi pengembangan sistem untuk melakukan perencanaan, desain, penerapan, pengujian, dan pemeliharaan sistem dalam lingkup yang luas. Yang keempat, merancang topologi dan aplikasi berbasis jaringan untuk mendukung implementasi IoT. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip dasar sistem jaringan komputer untuk menganalisa dan memilih topologi dan protokol serta platform sistem operasi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan tropis. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep dasar dan perangkat jaringan, mahasiswa dapat memahami dasar konfigurasi perangkat, konsep switching VLAN, Ether Channel, DHCP versi 4, SLAC dan DHCP versi 6, FHRP dan keamanan LAN, serta keamanan switch dan WLAN, dan juga konsep routing, IP statik, dan pemecahan masalah statik dan router standar. Untuk mata kuliah ini, ada pun beberapa komposisi penilaian. Yang pertama adalah keaktifan yaitu 10%, penugasan 20%, ujian tengah semester 30%, dan proyek akhir 40%. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke materi terkait konsep dasar dan perangkat jaringan komputer. Di mana nanti di sini kita akan belajar terkait jaringan komputer terkini beserta teknologinya, dan juga kita akan mempelajari lapisan fisik pada jaringan komputer. Jadi pada hari ini kita tidak hanya mempelajari terkait jaringan komputer terkini, tetapi kita juga akan membahas terkait bentuk fisik dan perangkat-perangkat apa saja yang bisa digunakan untuk komunikasi jaringan. Baik, langsung saja. Pada hari ini tujuan pembelajaran yang pertama adalah pengetahuan dasar jaringan. Yang kedua, keuntungan dan kerugian jaringan, kemudian protokol jaringan dan perangkat pada jaringan. Dan indikator pembelajaran pada hari ini yaitu ketepatan menjelaskan dan mendefinisikan manfaat,
jenis jaringan dan topologinya. Yang kedua, kemampuan dalam mengidentifikasi perangkat jaringan beserta fungsinya. Nanti kawan-kawan di sini kita akan membahas terkait perangkat jaringan beserta fungsinya dan juga bentuk protokol apa saja yang bisa digunakan untuk komunikasi jaringan. Baik, kita langsung. Yang pertama adalah jaringan komputer terkini. Nah, sebelum kita mulai membahas terkait jaringan komputer terkini, mungkin kita akan mencoba studi kasus dulu, ya. Kita akan mencoba studi kasus terkait perangkat jaringan. Oke, saya coba buat dulu pertanyaannya ya. Misalkan di sini, apakah ada yang belum pernah ke kafe? Belum ada. Ya, ada yang belum pernah ke kafe? Oke, berarti semuanya udah pernah ke kafe ya. Oke, saya coba minta pendapat ya, satu mahasiswa. Mungkin, Lesmana ya. Oke, silakan Lesmana. Oke, baik Lesmana, saya punya pertanyaan nih. Lesmana sudah pernah ke kafe? Sudah, Pak. Sama siapa? Sama kadang sendiri, kadang sama Bella. Oh, kadang sama Bella ya. Oke. Sepertinya sama Bella. Oke, misalkan kalau Lesmana pernah ke kafe, apakah sudah pernah menggunakan internet di sana? Sudah, Pak. Nah, itu bagaimana cara menggunakan internet? Yang pertama kan siapin device dulu, biasanya pakai laptop karena buat skripsian, cuma kadang pakai HP juga. Terus nanti cari SSID-nya, WiFi kafe itu apa, lalu kalau misalnya kita klik, biasanya ada password dulu, Pak. Lalu kalau misalnya udah tahu passwordnya, dimasukin, nanti otomatis terhubung ke jaringannya. Nah, sih biasanya. Langsung terhubung ke jaringan menggunakan perangkat apa itu biasanya? Biasanya ada router, kadang ada juga akses point di atas, Pak, kalau misalnya di lantai yang lain gitu. Oke, Kayak pakai laptop. berarti terhubung ke akses point ya. Akses point. Oke, terima kasih ya Lesmana. Ya, Oke, nah menanggapi jawaban dari Lesmana tadi, berarti ada beberapa perangkat jaringan yang digunakan. Yang pertama ada akses point, dan yang kedua ada router, di mana nanti perangkat device kita atau perangkat mobile kita nanti akan terkoneksi ke suatu akses point. Nah, kalau HP kita atau perangkat kita sudah terkoneksi ke akses point, maka kita dapat menggunakan layanan internet. Nah, untuk teknologi tersebut, untuk jaringan komputer terkini adalah infrastruktur dan teknologi jaringan yang telah mengalami modernisasi untuk memenuhi kebutuhan akses internet. Ada yang tahu sekarang untuk akses internet berapa kecepatannya? Berapa G? 2G? 3G? Untuk saat ini untuk perangkat umum ya, untuk perangkat umum komunikasi internet itu sekitar 5G. Nah, itu berarti sekitar 5G atau 5,4 sebenarnya ya. Nah, sedangkan kalau untuk perangkat militer itu sekarang sudah sampai teknologi 6 sampai 7G. Nah, cuma karena untuk akses awam ya, untuk orang umum hanya menggunakan teknologi 5G. Nah, untuk teknologi jaringan biasanya untuk teknologi jaringan terkini mendukung yang pertama koneksi kecepatan, yang kedua jaringan nirkabel yang lebih handal, kemudian skalabilitas, keamanan, dan juga integrasi. Apalagi sekarang sudah banyak AI ya, di mana AI tersebut selain bisa membantu pekerjaan manusia, AI juga bisa memberikan rekomendasi terkait settingan jaringan ataupun akses jaringan, sehingga nanti akses jaringan tersebut bisa diamankan dan juga bisa digunakan oleh halayak umum. Seperti itu. Nah, selanjutnya protokol jaringan komputer. Nah, ini merupakan salah satu kaidah atau acuan kalau kita ingin membuat infrastruktur jaringan, terutama jaringan komputer. Di mana di sini ada namanya ISO atau International Standard Organization yang membuat standarisasi protokol untuk jaringan ya, menggunakan pemodelan Open System Interconnection atau kita sebut dengan OSI. Nah, biasanya kalau di jaringan itu ada namanya OSI layer, di mana dari layer pertama sampai layer terakhir itu layer pertama dari physical, kemudian layer yang kedua adalah layer application. Nah, di mana dari layer yang paling bawah itu adalah hardware. Nah, dari hardware barulah sampai ke application. Ya, jadi tapi dikarenakan model OSI ini adalah sebagai konsep dasar dan preferensi teori cara bekerja sebuah protokol,
dalam perkembangannya protokol TCP/IP lebih banyak digunakan sebagai standar untuk perangkat jaringan. Nah, jadi kalau dua layer ini, TCP/IP model dan OSI model itu sebenarnya sama. Hanya saja untuk OSI model itu digunakan untuk perangkat komputer. Contohnya misalkan kalian ingin mengakses suatu jaringan menggunakan web browser. Nah, di mana web browser itu berada di lapisan presentation dan application. Nah, sedangkan kalau di TCP/IP model biasanya digunakan untuk layer perangkat jaringan atau intermediate device. Contohnya seperti switch, router, access point, nah, hub, itu semuanya menggunakan TCP/IP model. Nah, karena sebenarnya router itu kalau kita bisa bedah arsitekturnya itu sebenarnya komputer. Dia punya RAM, dia punya ROM, dia juga punya prosesor. Tetapi komputer tersebut dirancang arsitekturnya ya, dirancang khusus untuk manajemen jaringan. Nah, sedangkan kalau laptop adalah komputer yang dirancang khusus untuk personal komputer atau untuk personal user. Nah, sehingga arsitekturnya berbeda dan OSI dan protokol jaringannya juga berbeda. Dimana kalau laptop OSI model, kalau perangkat jaringan TCP/IP model. Oke, kita lanjut ke lapisan fisik, di mana lapisan fisik ini merupakan lapisan paling terbawah dari OSI model ataupun TCP/IP model. Di mana di lapisan fisik nanti kita akan membahas terkait perangkat-perangkat apa saja yang bisa digunakan untuk membuat sebuah sistem jaringan. Yang pertama ada lapisan fisik jaringan, di mana lapisan fisik jaringan digunakan untuk membuat jaringan komputer, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa untuk membuat jaringan komputer kita butuh perangkat yang namanya perangkat router, kita juga butuh yang namanya perangkat switch, kita juga butuh perangkat kabel, ya, dimana kabel ini yang bakalan kabel TCP ini yang bakalan kita gunakan ya, dari kabel UTP ini bakalan kita gunakan untuk menghubungkan antara router dan switch dan juga router ke access point. Di sini kita akan membahas terkait teknik pengkabelan pada perangkat jaringan dan bagaimana cara urutan ya ataupun settingan dari kabel jaringan tersebut. Media komunikasi jaringan ada yang menggunakan wireless dan juga ada yang menggunakan kabel atau menggunakan kabel ya atau wire. Nah, untuk perangkat jaringan yang menggunakan wireless atau kabel, diantaranya yang pertama ada router, ada juga yang namanya switch yang ada access point-nya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya repeater. Nah, di mana repeater ini merupakan perangkat jaringan yang bisa digunakan untuk melanjutkan suatu jaringan. Katakanlah ada jaringan WiFi yang terbatas ya, dan ingin dilanjutkan ke daerah lainnya, maka kita bisa menggunakan yang namanya repeater. Nah, biasanya kalau router di rumah itu bentuknya yang ada antenanya. Nah, sedangkan kalau biasanya kalau untuk pelatihan atau untuk di kelas, nanti kita akan menggunakan router box seperti ini. Nah, dia nanti memudahkan mahasiswa untuk men-setting atau mengkonfigurasi router sehingga bisa digunakan untuk mengakses jaringan internet. Jadi nanti kalau fungsi dari router ini adalah router di sini nanti dia akan digunakan sebagai penghubung jaringan, di mana nanti dia akan menghubungkan jaringan dari ISP ya, dari IP public ISP ke perangkat-perangkat end-host atau endpoint. Contohnya perangkat endpoint itu adalah smartphone, laptop, PC, dan perangkat-perangkat yang terhubung ke WiFi yang ada di rumah. Nah, makanya biasanya kalau penyedia ISP pasti akan memberikan router ya, router yang ada antenanya itu dipasang di rumah. Nah, biasanya kalau router itu dia menggunakan access point ya, menggunakan WiFi. Nah, sedangkan kabel yang masuk ke dalam routernya itu biasanya menggunakan kabel apa tuh? Yang warna hitam. Kabel fiber optik. Kemudian router ini juga bertugas mengarahkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain.
kemudian sebagai pengelola lalu lintas, sebagai keamanan jaringan, dan juga sebagai konektivitas internet. Jadi di dalam router ini kalian juga bisa meletakkan firewall. Katakanlah di sini misalkan kalian punya adik ya di rumah sering main game terus ya. Nah, ini sering main game, kemudian kalian mau blokir game tersebut. Nah, itu kalau kalian mau blokir, kalian bisa blokir melalui firewall. Atau misalkan ada konten-konten yang tidak pantas ya, misalkan kalau konten-konten tidak pantas, jika kita ingin memblokir situs-situs tersebut, misalkan judul atau pinjol, nah itu sebenarnya bisa kita blokir menggunakan firewall yang ada di dalam router. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan terkait perangkat switch dan hub. Nah, kalau kita lihat bentuk switch itu seperti ini. Ini adalah switch 8 port karena di sini memang ada 8 port. Nah, dan juga switch dan hub adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Nah, biasanya switch ini menggunakan kabel ya, kabel UTP, yang dimana kabel UTP itu nanti sudah terpasang yang namanya kepala RJ45. Nah, nanti kepala RJ45 ini kita masukkan ke dalam switch. Nah, barulah nanti, dan ini switch hub ya, baru nanti ujung RJ45-nya ini kita hubungkan ke router. Nah, misalkan, nah, jadi seperti ini. Jadi tujuannya nanti sebagai pembagi jaringan. Nah, tetapi bedanya antara switch dengan access point, kalau access point membagikan jaringan menggunakan WiFi ya, atau menggunakan wireless, sedangkan kalau untuk switch atau hub ya, itu menggunakan media kabel seperti ini. Nah, makanya nanti kalau kalian ingin akses internet yang cepat tanpa nge-lag ya, biasanya orang lebih senang menggunakan akses kabel seperti ini. Jadi kabelnya nanti setelah pasang ke switch, baru nanti satu kabel lagi dari switch kita hubungkan ke laptop atau ke PC. Nah, sehingga aksesnya jauh lebih stabil dibandingkan kalau kita akses menggunakan media wireless. Jadi yang kabel atau wire jauh lebih stabil ya dibandingkan menggunakan wireless. Makanya dari router ke switch sebaiknya pakai kabel. Ya. Dan juga di sini sebenarnya di sini agak sedikit latah ya sebenarnya ya. Ada sedikit latah di mana kadang-kadang orang sering sulit atau sering susah membedakan yang mana perangkat switch, yang mana perangkat hub. Nah, ini pertanyaan. Apakah switch dan hub itu sama? Menurut kalian kawan-kawan di sini, sepengetahuan kalian, apakah switch dan hub itu sama? Sama. Berbeda ya. Oke, saya mau tanya lagi. Ini perangkat switch atau hub? Ayo, Ayumi, ini perangkat switch atau perangkat hub? Perangkat switch. Oke. Kalau Fajar, perangkat switch. Kalau Bella, Switch. perangkat switch. Oke. Nah, jadi kawan-kawan di sini saya cuma kasih informasi. Ini namanya hub. Ya. Ini namanya hub, bukan perangkat switch, ya. Karena memang bentuknya sama antara switch dengan hub, tetapi fungsinya berbeda. Ya, oke, kita bahas sama-sama ya terkait perbedaan switch dan hub itu seperti apa. Oke. Nah, yang pertama cara kerja ya. Kalau cara kerja hub itu meneruskan data ke semua port. Jadi misalkan kalau dia dapat data ya, katakanlah port 1 dapat data dari router ya, seperti ini, maka semua portnya ini akan dapat data dari router juga. Pak mau bertanya, tadi kan Bapak bilang pada hub dia pembagian datanya sama tuh setiap port. Terus dari situ kemungkinan tabrakan data ada enggak? Terus solusinya gimana kalau karena portnya banyak, datanya sama, bagiannya, nah itu gimana solusinya? Baik, sangat bagus ya pertanyaan dari Bella.
Nah, jadi di dalam perangkat hub itu memang tugasnya untuk memanajemen jaringan. Jadi misalkan kalau hub, misalkan dia sudah masuk atau sudah terhubung ke dalam suatu jaringan, maka semua port akan mengikuti jaringan tersebut. Sehingga misalkan kalau ada jaringan yang lain masuk ke dalam port tersebut, maka hub akan memblokir port tersebut. Sehingga port tersebut tidak bisa digunakan untuk jaringan yang lain. Nah, itu perbedaan antara switch dengan hub. Sedangkan kalau switch bisa kita manajemen akses jaringannya. Sedangkan kalau hub dia hanya mendeteksi satu jenis jaringan saja. Jadi seperti itu Bella. Bagaimana? Sudah paham Bella? Oke. Terima kasih. Baik, setelah kita membahas terkait switch dan hub, sekarang kita akan membahas terkait access point. Nah, gimana kalau tadi switch dan hub digunakan untuk membagi IP via kabel, sedangkan kalau access point dia dapat digunakan untuk membagi IP via kabel. Nah, jadi bentuk access point bentuknya seperti ini sama seperti dengan bentuk router ya. Dimana kalau router yang ada antenanya bentuknya juga mirip-mirip seperti ini. Nah, hanya saja biasanya access point itu digunakan untuk atau sebagai perpanjangan jaringan dari router ke access point-nya. Baik, nah jadi kalau kita lihat secara fisik bentuk access point dan router itu sama. Nah, tetapi saya ingin bertanya, apakah access point dan router itu sama? Beda. Jawabannya berbeda ya. Oke. Sebenarnya bisa dikatakan hampir mirip ya antara router dengan access point. Di mana access point punya wifi? Ya. Router punya wifi? Ya. Apakah access point punya port internet? Jawabannya punya. Apakah router juga punya port internet? Juga punya. Nah, tetapi apa sih yang membedakan antara router dan juga access point? Nah, kita akan bahas terkait perbedaannya. Yang pertama, perbedaan access point dan router. Nah, meskipun mirip, access point berbeda dengan router. Di mana router biasanya memiliki fungsi tambahan seperti NAT atau Network Address Translation yang memungkinkan beberapa perangkat terhubung ke internet melalui satu alamat IP. Ini biasanya kalau kalian pernah belajar yang namanya load balancing, di mana ada misalkan nih kalau di kafe kalian langganan 2 jalur internet, ya, kalian langganan 2 jalur internet ISP ya. Kemudian ingin kalian gabungkan 2 internet itu ke dalam satu perangkat. Nah, itu bisa menggunakan router. Nah, itu di dalam router ada istilah namanya load balancing, di mana nanti dia bisa menggabungkan 2 jalur internet tersebut menjadi satu, kemudian di balance sekalian seperti itu. Nah, sedangkan kalau switch itu tidak mampu. Karena memang switch ini lebih difokuskan untuk perpanjangan jaringan dari router ke access point atau ke end host seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau router ini lebih difokuskan untuk manajemen jaringan, sedangkan kalau switch lebih difokuskan untuk membagi jaringan atau membagikan jaringan-jaringan tersebut. Nah, sehingga kalau semuanya yang kerja adalah router ya, router juga yang manajemen jaringan, router juga yang membagikan IP, akibatnya apa? Kerja router jadi berat. Oleh karena itu, untuk membagi IP, router butuh asisten. Nah, nama asistennya adalah access point. Nah, kalau access point adalah asistennya router untuk membagi jaringan menggunakan wireless, sedangkan kalau menggunakan kabel, pakai apa perangkatnya? Pakai switch atau hub. Nah, ini tuh beberapa jadi perangkat-perangkat tersebut dapat membantu pekerjaan router sehingga pekerjaan router lebih ringan. Jadi seperti itu ya. Baik, kita akan masuk ke evaluasi materi hari ini, di mana nanti silakan kalian duduk secara berkelompok. Kita akan membahas terkait studi kasus seperti ini. Yang pertama, buatlah topologi sederhana dari suatu jaringan menggunakan router, switch, dan access point yang terhubung ke PC atau laptop. Jadi di sini kita menggunakan Cisco Packet Tracer.
di mana aplikasi tersebut kita gunakan sebagai aplikasi simulasi untuk topologi jaringan dan juga perpindahan data di suatu jaringan. Yang kedua, jelaskan fungsi dari perangkat-perangkat jaringan yang digunakan. Dan yang ketiga, asumsikan kalian membuat suatu jaringan di kafe atau warkop yang menyediakan layanan internet. Ya, jika per waktu ada sekitar 50 pelanggan yang hadir di warkop tersebut, perangkat jaringan apa yang kalian gunakan? Perangkat jaringan apa saja yang kalian gunakan dan berapa banyak end host pada jaringan tersebut? Oke, silahkan nanti kalian duduk berkelompok, kemudian kalian buat topologi sederhana, kemudian nanti kalian membahas kira-kira berapa banyak nih end host untuk 50 pelanggan. Oke, silahkan. Kawan-kawan di sini silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Baik, di sini ada yang sudah selesai membuat topologi jaringannya. Oke, kelompok Ayumi sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silakan. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari evaluasi kami. Di sini sudah kami buat sebuah topologi sederhana dari router, switch, dan beberapa perangkat. Di sini ada PC 0, 1, dan 2. Nah, jadi semisalnya PC 0 ini mau menghubungi PC 1, maka mekanismenya akan menjadi PC 0 itu menghubungi switch dulu, kemudian dari switch meneruskan ke router. Nah, dari router apabila diizinkan, maka router akan meneruskan pesan dari PC 0 ini ke switch, kemudian baru didistribusikan kembali ke PC 1. Nah, begitu juga apabila PC 0 menghubungi PC 2 dan ataupun PC 1 ke PC 2. Mekanismenya akan seperti itu. Oke, bagus sekali presentasi untuk kelompok 1. Silakan kembali kepada Baik, nah itu tadi ya penjelasan terkait topologi jaringan di topologi seperti ini di router, di mana di saat kalau kita menggunakan router, maka akses dari PC 1 ke PC lainnya itu harus seizin dari router. Beda kalau kita tidak pakai router. Kalau kita hanya pakai switch saja, maka PC 0 akan langsung berkomunikasi ke PC 1 dan langsung berkomunikasi ke PC 2. Akibatnya apa? Akibatnya adalah hal tersebut rentan terhadap serangan, ya, serangan hacking atau serangan DOS atau serangan sniffing. Sehingga jika kita ingin membuat suatu topologi jaringan, maka kita membutuhkan yang namanya perangkat router. Jadi perangkat router inilah yang bakalan mengatur kira-kira apakah PC 1 mendapatkan izin untuk mengakses PC lainnya. Baik. Jadi untuk hari ini kita sudah mempelajari ya terkait bentuk fisik dari jaringan komputer. Pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjut terkait jaringan network atau jaringan layer lainnya juga yang ada di OSI layer. Nanti kita akan untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi data link layer. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.